Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diulasari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 860195596. Pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang dipergunakan dalam percobaan kali ini yaitu, sekarang mari kita mulai percobaan untuk melihat pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Mari kita mulai. Perkecambahan adalah proses metabolisme biji hingga menghasilkan plumula dan radikula. Perkecambahan benih diartikan sebagai proses pertumbuhan embrio dari benih yang sudah matang. Benih dapat berkecambah karena adanya faktor pendukung, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa kelembapan, suhu, cahaya, air, dan mineral. Sedangkan faktor internal terbagi ke dalam dua, ada faktor hormon dan faktor gen. Faktor hormon berupa hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, dan hormon asferat. Sedangkan faktor gen pertumbuhannya terjadi di daerah meristematik atau titik tumbuh, yaitu akar dan batang. Deterjen merupakan formula berbahan dasar kimia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan membersihkan. Namun, dengan bahan kimia inilah dapat mengakibatkan kerusakan air dan lingkungan sekitar karena deterjen mengandung beberapa bahan berbahaya bagi lingkungan jika digunakan secara terus-menerus. Langkah pertama yaitu memasukkan deterjen kepada air yang berisi 1000 ml. Setelah deterjen dimasukkan, larutkan menggunakan sendok. Kemudian, 100% larutan deterjen dimasukkan ke dalam aqua sebanyak 500 ml. Isi kembali larutan deterjen ini dengan air yang sudah kita siapkan. Masukkan sebanyak 500 ml. Selanjutnya, masukkan 50% larutan deterjen ke dalam gelas sebanyak 500 ml. Setelah itu, tambahkan kembali air yang ada di dalam baskom ini kepada gelas kaca, ke dalam gelas kaca. Sebanyak 500 ml. Kemudian, lakukan secara berulang untuk mengisi keempat gelas ukur ini. Setelah itu, saya akan mengambil air putih bandeng untuk dimasukkan ke dalam gelas pengontrol. Setelah air terisi ke seluruh gelas, mulai dari 100%, 50%, 12,5%, hingga 3,1%, dan gelas pengontrol, dan air pengontrol, kemudian saya akan memasukkan tisu ke dalam gelas kaca. Mulai dari 100%, 50%, 25%,
kepada gelas pengontrol. Setelah semua tisu dimasukkan ke dalam gelas kaca, lalu saya akan masukkan tan deterjen kepada gelas kaca. Selanjutnya, setelah semuanya terisi, setelah semua gelas kaca diisi oleh air, kemudian saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, proses terakhir menutup gelas kaca ini dengan kardus, di mana nanti supaya tidak adanya sinar matahari yang langsung masuk ke dalam gelas kaca ini. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan sentimeter. 24 jam pertama, kita temukan bahwa pertumbuhan kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi. Namun, semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah. Kemudian, pada 48 jam pertambahan ukuran akar sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan yang tinggi, dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau per konsentrasi tiap 24 jam, pertumbuhan akar tersebut semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akar kacang hijau. Kesimpulan percobaan kali ini yaitu pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Pada percobaan ini dapat dilihat bahwa kondisi lingkungan yang tercemar oleh limbah deterjen dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hal ini ditunjukkan pada hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. Sekian percobaan kali ini, sampai jumpa di percobaan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.